Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan saya Firman Fathur Rahman. Hari ini kita akan belajar bahasa pemrograman Python, tapi masih pengenalan dulu ya. Dan jadi kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Python. Nah, terus kalau sudah mendengar ini, mungkin teman-teman bertanya, kenapa harus belajar bahasa pemrograman Python ya? Atau kenapa harus belajar bahasa pemrograman gitu? Dan sejarahnya kayak gimana nih si Python ini gitu teman-teman ya. Terus selanjutnya adalah apa itu bahasa pemrograman. Nah, yang selanjutnya adalah jenis bahasa pemrograman itu apa aja, dan selanjutnya adalah contoh penulisannya seperti apa. Dan itu 5 pertanyaan ya yang akan kita jawab teman-teman. Dan yang pertama adalah kita akan belajar kenapa sih harus belajar bahasa pemrograman. Baik, pertama adalah peluang kerja teman-teman. Jadi di tahun 2025 atau 2030 ya, atau nanti di masa depan itu akan sangat banyak sekali peluang pekerjaan. Karena teman-teman tahu kan, karena sekarang kita sedang berada pada industri 4.0 di mana semua sudah terhubung dengan internet. Jadi sangat mungkin itu di masa depan sangat dibutuhkan banyak pekerjaan ya. Sekarang saja dibutuhkan jutaan ahli IT di Indonesia. Jadi 5 tahun lagi akan dibutuhkan 5 kali lipat. Jadi di saya baca peningkatannya itu setiap tahun 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Itu teman-teman kebutuhan tenaga IT ini. Oke, selanjutnya adalah, nah teman-teman tahu kan orang terkaya di dunia siapa? Kalau nggak Jeff Bezos yang punya Amazon, ya Bill Gates nih ya. Si Bill Gates yang punya apa? Ada yang tahu? Yang punya Microsoft Corporation. Ya, siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak pernah pakai Windows? Pasti semuanya pakai kan? Nah, atau mungkin juga ada yang punya Mac. Ya, pokoknya itu orang-orang IT yang punya. Nah, jadi teman-teman kalau mereka bisa, kita juga bisa gitu ya. Jadi ini jadi inspirasi dan motivasi kita begitu. Karena untuk ibadah, untuk haji, untuk bersedekah ya, kita harus kaya begitu. Makanya kita kalahkan atau kita juga bisa seperti mereka gitu ya. Oke. Nah, dan selanjutnya adalah penghasilan yang besar teman-teman ya. Setelah saya baca orang-orang IT itu untuk yang sudah punya kemampuan itu bisa dibayar mahal ya dengan kemampuannya tentunya. Jadi bisa 9 juta, 10 juta, bahkan lebih dari itu, bisa puluhan juta rupiah begitu ya dengan ahli IT ini. Karena sekarang sangat dibutuhkan teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman bisa meningkatkan kemampuan berpikir secara logis. Kenapa? Nanti teman-teman akan dituntut untuk terstruktur, sistematis ya, harus berurutan gitu ya. Jadi itu teman-teman harus belajar tentang hal-hal itu di Python ini. Atau di bahasa pemrograman lainnya juga sama sebenarnya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Kenapa? Nanti teman-teman punya ide nih, ingin buat aplikasi kayak gini nih. Nah, itu harus bisa memikirkan bagaimana cara membuat aplikasi itu diimplementasikan menjadi program gitu ya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman akan belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Atau misal punya masalah sekarang untuk memeriksa mata tanpa harus ke dokter mata, hanya menggunakan kamera gitu ya, minus berapa, bisa jadi kalau teman-teman bisa ahli IT gitu teman-teman. Oke, jadi itulah mudah-mudahan jadi motivasi kita ya untuk kenapa harus belajar bahasa pemrograman atau coding dari sekarang teman-teman. Oke, nah selanjutnya adalah sejarah Python. Nah, kalau kita buat timeline ya, sejarah pemrograman Python ini dikembangkan tahun 90 ya oleh Guido van Rossum teman-teman ya. Nah, ini orangnya nih ya, ada fotonya kelihatan ya. Nah, dia terinspirasi dari sebuah acara. Jadi bukan dari ya ular gitu Python ya. Maksudnya sekedar ular dia bukan, ternyata dia dari acara yang dari BBC Channel yang judulnya adalah Monty Python Flying Circus teman-teman. Jadi terinspirasi dari itu, nah jadilah namanya Python. Unik-unik memang. Teman-teman pernah dengar Java, bahasa pemrograman Java? Nah, itu juga dia terinspirasi dari kopi Jawa, Java gitu ya. Nah, ya unik-unik lah ya. Nah, terus tahun 94 ya, 94 ini muncullah atau sudah diterbitkanlah Python 1.0 ya.
terus meningkat 1.1, 1.2 sampai akhirnya tahun 2000 sampai 2019 ini dikembangkanlah 2.0 dan 3.0 teman-teman. Jadi apa namanya, pengembangannya hampir, tapi duluan 2.0 tentunya. Tapi sampai tahun 2019 terakhir itu 2.7 itu masih ada banyak yang pakai. Sedangkan titik nol ini, juga sedang berkembang ya. Jadi emang ada sedikit perbedaan dan akhirnya tahun 2020 ya 2.0 ini udah resmi dihentikan dan sekarang kita fokus di Python itu ke 3.0 teman-teman. Jadi kalau teman-teman sempat belajar Python itu kalau bisa menggunakan Python 3.0 ya, karena 2.0 sudah dihentikan. Oke, pengembangannya. Nah, ini tadi udah dijelaskan. Jadi Python 2.7 itu berhenti dan Python 8 sekarang 3.9 sedang dikembangkan teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai, yang sekarang kita pakai adalah Python 3.8 atau 3.9 yang sekarang ya video ini sedang berlangsung. Oke, selanjutnya adalah apa itu bahasa pemrograman gitu ya. Kalau teman-teman baru belajar tentang coding. Nah, kalau kita lihat gambar ini, kebayang nggak ya? Kebayang udah kepikiran nggak? Jadi bahasa pemrograman itu adalah sebuah instruksi atau perintah. Ini kayak ngomong tuh ya. Jadi misalnya ngomong apa, kita merintahkan komputer. Jadi dia sebuah instruksi atau perintah yang diberikan ke komputer ya untuk membuat sebuah aplikasi misalnya gitu ya, atau mencetak sesuatu gitu ya. Nah, atau bahasa pemrograman juga bisa diartikan adalah kumpulan sintaks ya untuk membuat sebuah program komputer teman-teman ya. Jadi itu pengertian dari bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu ada banyak sekali teman-teman ya. Perkembangan juga banyak. Ada Pascal, ada C++, di sini ada banyak ya logo-logonya dan masih banyak lain selain dari sini. Ada Python, ada C#, ya, ada C#, ada C++ di sebelah sini. Ada Java yang saya tadi ceritakan ya, yang kalau teman-teman dulu main game di HP Nokia zaman dulu itu pasti pakai Java, mungkin pas kecil ya. Terus di sini ada Ruby ya. Terus JavaScript, ada banyak sekali yang lainnya yang tidak ada di sini. Dan teman-teman sebenarnya bahasa apapun teman-teman bisa, kalau kuasai satu aja itu akan mudah untuk menguasai bahasa pemrograman lain karena hampir sama sih logikanya gitu teman-teman ya. Tapi yang sekarang lagi populer adalah bahasa pemrograman Python gitu ya. Misal tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, augmented reality, aplikasi-aplikasi desktop dan lain sebagainya itu sangat dimudahkan dengan bahasa pemrograman Python dan sederhana, mudah sekali. Nanti kita lihat ya di struktur penulisannya. Oke, selanjutnya adalah tentang jenis bahasa pemrograman. Secara kalau perkembangannya teman-teman, bahasa pemrograman dibagi menjadi 4. Yang pertama tingkat mesin. Jadi zaman dulu ketika pertama kali ada bahasa pemrograman itu hanya menggunakan angka 10 10 10 10, bingung ya. Dan ini mempresentasikan sebuah angka atau sebuah huruf teman-teman ya. Karena masih bingung gitu ya digunakan dan sulit, akhirnya dikembangkanlah bahasa pemrograman tingkat menengah ya, tingkat rendah dulu. Nah, itu muncul bahasa pemrograman namanya assembly, di mana di sana instruksinya sudah menggunakan singkatan-singkatan seperti sub, CMP, JMP, JGE, loop dan lain sebagainya teman-teman ya. Dan ini masih kurang dipahami ya, kurang cepat dipahami. Akhirnya di sini tingkat menengah ya, dia naik ke tingkat menengah di sini. Terus di dalamnya tingkat menengah ini sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa manusia gitu. Jadi campuran dengan bahasa-bahasa komputer yang singkat-singkat tadi. Nah, salah satu bahasa ini adalah assembler atau C, ada MS Makro Assembler dan lain sebagainya teman-teman. Oke. Nah, dan terakhir yang sekarang kita gunakan adalah tingkat tinggi. Kenapa tingkat tinggi? Karena bahasa pemrograman ini adalah bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa manusia, lebih mudah dipahami, bahasa Inggris ya. Seperti Pascal, C++, ada DLP, PHP, Visual, Python,
dan lain sebagainya teman-teman. Oke, dan ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Oke, nah contoh penulisannya kita lihat kenapa saya bilang bahasa pemrograman Python itu lebih simpel dan mudah ya. Kalau kita di sini untuk hanya membuat sebuah kata hello world teman-teman ya. Nah, kelihatan nggak? Hanya untuk membuat kata hello world itu diperlukan kalau C++ ada include dulu, IOStream, main, hello world, return. Itu hanya untuk mencetak hello world. Kalau Java seperti ini, ada kelas hello world, public, static, void, dan sebagainya. Tapi Python kita lihat ya. Python itu hanya gini aja nih. Lihat. Print hello world. Udah jadi langsung cetak hello world tanpa harus ribet-ribet menuliskan yang lain gitu teman-teman. Itulah kenapa bahasa pemrograman Python ini mudah digunakan karena dan simple karena ya penulisan juga nggak terlalu rumit ya. Nanti kita pelajari di video berikutnya ya. Dan kita akan menggunakan Proget ya untuk belajar media pembelajarannya untuk memudahkan teman-teman dalam memahami HTML, CSS, JavaScript, dan PHP dan sebagainya teman-teman. Oke, untuk belajar HTML atau Python itu ada namanya compiler, interpreter. Nah teman-teman bisa searching aja ya. Bisa untuk Python ini bisa pakai ada Anaconda, ada PyCharm dan sebagainya. Nah untuk kali ini dan kedepannya kita akan menggunakan Proget ya, media pembelajarannya, yaitu website tentang media pembelajaran Python, HTML dan sebagainya. Banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa kita pelajari. Oke, itu aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini. Saya Firman Fatlur Rahman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.